Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh penjuru Indonesia. Senang sekali bisa bertemu. Nah, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, sesuatu yang sedang kita hadapi bareng-bareng, yaitu era baru pelayanan publik. Ini bukan cuma soal ganti sistem ya, tapi ini adalah evolusi cara kita bekerja dan melayani. Jadi, pertanyaan pertamanya, dan ini yang paling penting, adalah apakah Anda siap? Siap jadi bagian dari gelombang perubahan ini untuk melayani masyarakat kita dengan cara yang jauh lebih baik, lebih cepat, dan tentunya lebih berdampak? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gini, kita semua sadar kita hidup di era digital. Ekspektasi masyarakat itu udah naik banget. Kalau dulu kita kerja dengan cara-cara lama mungkin masih oke, tapi sekarang kita dituntut untuk lebih adaptif. Pergeseran terbesarnya dari yang tadinya reaktif, nunggu ada masalah baru gerak, jadi proaktif. Coba deh kita lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Di kiri itu cara lama, nungguin laporan masuk, prosesnya serba manual, birokrasinya berbelit-belit. Nah, di kanan ini tujuan kita bersama, proaktif mencari tahu apa yang dibutuhkan warga, pakai teknologi digital, dan bikin semuanya jadi simple. Ini bukan buat menyalahkan yang sudah-sudah loh ya, tapi ini adalah sebuah peluang emas buat kita semua untuk melompat lebih tinggi. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa pindah dari kolom kiri ke kolom kanan tadi? Jawabannya itu, ternyata bukan dimulai dari teknologi yang canggih atau aplikasi yang mahal. Semuanya dimulai dari sini, dari dalam diri kita, dari pola pikir kita. Pernah dengar istilah Kaizen? Ini filosofi dari Jepang yang artinya perbaikan berkelanjutan. Konsepnya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Intinya adalah, kita nggak perlu nunggu bikin perubahan raksasa dalam satu malam. Justru kekuatannya ada di perbaikan-perbaikan kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari dalam pekerjaan kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Inovasi itu bukan lagi monopoli teman-teman yang jago IT atau programmer. Bukan. Setiap dari kita, setiap ASN, di posisi apapun, bisa dan harus jadi inovator. Inovasi itu dimulai dari pertanyaan simpel, kayaknya ini bisa dibikin lebih gampang deh. Gimana ya caranya? Dan setelah itu punya keberanian untuk mencoba cara baru itu. Oke, sekarang mindsetnya udah dapet nih, pola pikir Kaizen. Langkah selanjutnya, kita butuh peralatannya. Ada 4 pilar strategi yang bisa jadi panduan praktis buat kita semua untuk memulai transformasi ini di kantor kita masing-masing. Pilar pertama, otomatisasi proses. Coba deh, pikirkan, pekerjaan apa yang paling sering Anda lakukan berulang-ulang setiap hari? Mungkin input data yang sama, atau menyusun laporan dengan format yang itu-itu lagi. Nah, tugas-tugas repetitif inilah target utama untuk diotomatisasi. Tujuannya apa? Supaya waktu dan energi kita yang berharga itu bisa bebas dari kerjaan rutin dan bisa kita pakai buat mikirin hal-hal yang lebih strategis. Lanjut, pilar kedua. Namanya mungkin terdengar agak teknis ya, kerangka kerja inovasi digital. Tapi intinya sederhana kok. Inovasi itu jangan sampai asal-asalan atau serampangan. Kita perlu sebuah arena atau cara yang terstruktur untuk menguji ide-ide baru kita dengan aman. Jadi, kalau ada ide, kita bisa coba dalam skala kecil dulu, kita ukur hasilnya, baru kita putuskan ini layak diteruskan atau tidak. Nah, pilar ketiga ini bisa dibilang mengubah segalanya. Zaman di mana pemerintah merasa paling tahu apa yang terbaik buat masyarakat itu sudah lewat. Sekarang eranya kita aktif mendengarkan. Kita harus secara sengaja mengintegrasikan umpan balik, masukan, bahkan keluhan dari masyarakat, para pengguna layanan kita, ke dalam proses perbaikan. Merekalah sumber inspirasi terbaik. Kutipan ini benar-benar merangkum semangat pilar ketiga. Warga negara itu bukan objek pasif yang kita layani, tapi mereka adalah mitra, partner kita dalam berkolaborasi membangun layanan publik yang lebih baik. Ketika cara pandang kita berubah seperti ini, percaya deh, cara kita bekerja juga pasti akan berubah total. Dan pilar terakhir, tetaplah jadi orang yang penasaran. Anda nggak harus jadi ahli teknologi kok. Cukup punya kesadaran dan rasa ingin tahu. AI itu apa sih? Blockchain itu katanya bisa buat apa ya? Dengan terus memantau tren, kita jadi membuka pintu untuk solusi-solusi yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Oke, kita sudah bahas soal pola pikir Kaizen dan 4 pilar strategisnya. Sekarang semuanya kembali lagi ke Anda, ke saya, ke kita semua. Misi transformasi ini sudah dimulai, dan setiap dari kita punya peran di dalamnya. Jangan pernah meremehkan dampak dari satu inovasi kecil yang Anda mulai.
Setiap proses yang Anda sederhanakan, setiap masukan warga yang Anda tindak lanjuti, itu efeknya berantai. Layanan jadi lebih cepat, birokrasi lebih efisien, dan yang paling berharga, kepercayaan publik kepada kita para ASN akan semakin meningkat. Inilah wujud gotong royong di era digital untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Lupakan dulu soal proyek-proyek raksasa atau menunggu perintah dari atasan. Dari obrolan kita barusan, coba pikirkan. Inovasi kecil apa? Satu langkah paling sederhana yang bisa Anda mulai di meja kerja Anda besok.